Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ruli Nasrullah MSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang metode penelitian hermeneutika. Sebelum kita membahas tentang metode-metode penelitian hermeneutika, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian hermeneutika itu sendiri. Secara etimologis, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneuin yang artinya menafsirkan. Dan kata benda dari hermeneutika sendiri adalah hermeneia, yang secara bahasa diartikan sebagai penafsiran. Dalam hal ini juga dikenal dengan hermeneutik, yang merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berkaitan dengan penafsiran. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hermeneutika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Madison dan Ricker, dalam buku Analisis Data Penelitian Kualitatif oleh Burhan Bungin, hermeneutik terfokus pada persoalan-persoalan interpretasi dan pemahaman yang berhubungan dengan dua konsep wacana, yaitu wacana lisan maupun wacana tulis atau teks. Kemudian Burhan melanjutkan dengan teori yang disampaikan oleh Schleiermacher yang membagi hermeneutik menjadi dua konsep. Yang pertama, interpretasi gramatika, yaitu yang berpusat kepada ciri bahasa, sehingga interpretasi gramatika ini memerlukan pengetahuan bahasa yang luas. Yang kedua, ada interpretasi psikologik yang ditunjukkan untuk memahami pribadi penulis. Dalam hal ini sangat jelas perbedaan antara yang pertama dan yang kedua, yaitu yang pertama itu ada wacana lisan dan wacana tulis atau teks. Sedangkan yang kedua adalah interpretasi gramatika dan interpretasi psikologik. Kemudian Richard Palmer juga mengemukakan 6 definisi modern tentang hermeneutika. Hermeneutika dijadikan sebagai teori eksegesis, metodologis filogosis, ilmu pemahaman linguistik, fondasi, fenomenologi desain dan pemahaman eksistensial, dan sistem interpretasi. Di sini akan kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, teori eksegesis merupakan suatu hal yang merujuk pada interpretasi Bible yang digunakan dalam penggunaan modern sebagai suatu kebutuhan yang muncul dalam buku-buku yang menginformasikan tentang kaidah-kaidah eksegesis. Yang kedua ada metodologis filogosis. Metodologi ini menyatakan bahwa metode interpretasi yang diartikan terhadap Bible dapat diaplikasikan terhadap buku yang lain. Yang ketiga dibahas tentang ilmu pemahaman linguistik, yaitu Schleiermacher memiliki distingsi tentang pemahaman kembali hermeneutika, yaitu sebagai ilmu atau seni pemahaman dan hermeneutik dengan sejumlah kaidah dan menjadikan hermeneutika sebagai sistematis dan koheren, sebagai ilmu yang mendeskripsikan kondisi-kondisi pemahaman dalam sebuah dialog. Dan kemudian yang keempat ada fondasi metodologi yang diungkapkan oleh Geistes Wissenschaft yang melihat fondasi sebagai sebuah disiplin yang memfokuskan pada pemahaman seni, aksi, dan tulisan manusia. Selanjutnya, fenomenologi desain dan pemahaman eksistensial.
Dalam konteks ini mengacu pada ilmu atau kaidah interpretasi teks atau peta, metodologi bagi Geisteswissenschaften, tetapi pada penjelasan fenomenologisnya tentang keberadaan manusia itu sendiri. Dan yang terakhir dibahas adalah sistem interpretasi, yaitu menemukan makna versus ikonoklasme yang merupakan sebuah interpretasi teks partikular atau kumpulan potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang sebagai teks. Dalam hal ini, semua lingkup interpretasi mencakup pada pemahaman, namun pemahaman itu sangat kompleks di dalam diri manusia, sehingga para pemikir ulung maupun psikolog tidak pernah mampu untuk menetapkan kapan seseorang itu mengerti. Selanjutnya, untuk dapat membuat sebuah interpretasi, seseorang terlebih dahulu harus mengerti atau memahami suatu teks. Mengerti di sini bukan didasarkan atas penentuan waktu, melainkan bersifat alamiah. Menurut kenyataannya, bila seseorang mengerti, ia sebenarnya telah melakukan interpretasi dan juga sebaliknya. Jika seseorang belum mengerti, maka dia belum melakukan interpretasi. Mengerti dan interpretasi ini bukan merupakan dua momen dalam satu proses, melainkan mengerti dan interpretasi ini yang menimbulkan terbentuknya lingkaran hermeneutik. Dalam Webster New International Dictionary juga dijelaskan bahwa hermeneutika merupakan studi tentang prinsip-prinsip metodologis, interpretasi, dan eksplanasi. Pada dasarnya, hermeneutika adalah landasan filosofi dan juga merupakan modus dalam analisis data. Sebagaimana filosofi pada pemahaman manusia, hal itu menyediakan landasan filosofi untuk interpretativisme manusia. Sebagai modus analisis, hal tersebut berkaitan dengan pengertian data tekstual. Hermeneutika terutama berkaitan dengan pemaknaan suatu analog teks seperti yang didefinisikan oleh Palmer dalam definisi hermeneutika modernnya yang kita jelaskan sebelum ini. Untuk itu, kesimpulan dari definisi metode penelitian hermeneutika adalah hermeneutika adalah teori yang menguraikan tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks. Hermeneutik merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan penafsiran. Berbeda dengan filologi yang berusaha menguak keautentikan sebuah teks. Hermeneutik lebih kepada bagaimana memahami isi dan kualitas isi yang terkandung dalam sebuah teks tersebut. Selanjutnya tentang asal-usul hermeneutik. Di sepanjang sejarahnya, hermeneutik secara sporadis muncul dan berkembang menjadi teori interpretasi ketika setiap orang menuntut kebutuhan akan kepuasan fungsi otaknya dalam mencapai sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ini berarti otak selalu bertanya-tanya dan aktif menafsirkan apa yang diterimanya, termasuk interaksi sesama manusia melalui bahasa yang digunakan yang memerlukan penafsiran plural. Proses tafsir dalam diri manusia ini akan terus berlangsung selama manusia masih hidup. Dan melalui bahasalah pengalaman itu bisa digeneralisasikan ke setiap manusia. Dalam hal ini, asal-usul hermeneutika yang paling mencolok adalah ketika Hermes menyampaikan pesan para dewa kepada manusia, dan hermeneutika pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Cara kerja dari hermeneutika
Dalam buku Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat oleh Sumaryono tahun 1993 menjelaskan bahwa dasar semua objek itu adalah netral, sebab objek adalah objek. Benda-benda tidak dapat bermakna pada dirinya sendiri, dan kedatangan subjeklah yang memberikan makna pada objek. Selanjutnya, Husserl menyatakan bahwa objek dan makna tidak terjadi secara serentak karena kenetralan objek. Objek bermakna setelah diberi makna oleh subjek. Seperti yang telah kami jelaskan pada bagian sistem interpretasi, semua lingkup interpretasi mencakup pada pemahaman. Namun, pemahaman itu sangat kompleks dalam diri manusia, sehingga para pemikir ulung maupun psikolog tidak mampu menjelaskan dan menetapkan kapan seseorang itu mengerti. Contohnya seperti kapan seseorang dinyatakan mengetahui adanya bahaya COVID-19 dan kapan seseorang dinyatakan memahami matematika. Maka dari itu, konsep hermeneutika ini adalah ketika seseorang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu terhadap suatu teks yang akan ditafsirkan. Pemaknaan suatu objek ini terjadi secara alamiah. Menurut kenyataannya, bila seseorang mengerti, itu sebenarnya ia telah melakukan interpretasi, dan sebaliknya, jika seseorang belum mengerti, maka dia belum melakukan interpretasi. Maka dari itu, cara kerja hermeneutika dilihat dari cara seseorang memahami sesuatu. Metode hermeneutika sebagai sebuah metode untuk memahami sebuah teks. Hermeneutik membutuhkan 3 cara agar sebuah penafsiran bisa dikatakan sempurna, atau sering disebut dengan triadik hermeneutik. Triadik hermeneutik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teks, yang kedua ada interpreter, dan yang ketiga ada author. Teks dengan interpreter ini sangat erat kaitannya, di mana teks dan penafsiran adalah hal yang paling pasti, karena sebuah penafsiran tidak akan terjadi jika tidak ada penafsir dan teks yang akan ditafsir. Seorang interpreter juga harus memahami autor. Dalam hal ini adalah bagaimana latar belakang pendidikan autor, situasi sosial di mana autor tinggal, dan lain sebagainya. Hal ini sangat dibutuhkan karena setiap autor mempunyai sebuah misi, sehingga ia mampu melahirkan sebuah teks. Selanjutnya, autor merupakan sisi sangat penting dalam memahami sebuah teks, karena autor merupakan seseorang yang mampu melahirkan sebuah teks yang kemudian bisa ditafsirkan oleh interpreter. Sebagai metode dalam penelitian studi komunikasi, hermeneutika mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, menetapkan objek material yang hendak diselidiki atau diamati. Yang kedua, berusaha menafsirkan being dengan mengikuti segitiga tingkatan makna Origenes. Yang ketiga ada berupaya mencari sensus plenior atau hakikat terdalam dari being tersebut. Nah, yang terakhir ada jika si penafsir yang sudah sampai pada sensus plenior, di mana ia sudah berhasil menjadi jembatan atau mediator. Selanjutnya kita akan mencoba menerapkan metodologi hermeneutika dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian harus diawali dengan latar belakang penelitian, yaitu Orde Baru atau sering disingkat dengan Orba adalah sebuah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.
Lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara konsekuen dan murni. Kebijakan politik yang otoriter dalam arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada masa Orde Baru, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Sistem pemerintahan Orde Baru adalah partunase atau bapakisme. Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawan politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan. Melalui latar belakang tadi, maka objek penelitian dalam hal ini adalah meneliti teks atau wacana Orde Baru, yakni amankan. Kata dasar wacana ini adalah aman, yang berarti bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, dan tentram. Seseorang yang diamankan dalam konteks sejarah Orde Baru berarti hilang, diculik atau dibunuh agar yang bersangkutan tidak mengganggu sepak terjang dan menghalang-halangi penyelenggaraan pemerintahan pada saat itu. Dengan demikian, makna terdalam dari wacana ini dapat dijelaskan dengan pendekatan hermeneutika, yakni dengan mencari sensus pleniornya, tidak hanya sebatas teks saja. Jika hanya menelaah teks, maka makna hakiki dari wacana tersebut tidak terungkap. Untuk mengungkap secara utuh dan menyeluruh teks tersebut, pendekatan hermeneutika dapat membantu menempatkan objek material atau yang sering dikenal dengan unit analisis amankan ke semua arah dari bangun segitiga Origenes dan mengangkatnya ke arah anagogikal sebagaimana yang disarankan oleh Thomas Aquinas. Kemudian menempatkannya dalam konteks sejarah dan tradisi sesuai dengan yang dianjurkan Gadamer, di mana si penafsir terus-menerus berdialog dengan teks. Nah, dalam hal ini penafsiran hermeneutika ini berlangsung dalam sebuah siklus yang disebut dengan lingkaran hermeneutika. Jika teks amankan dimasukkan ke dalam siklus hermeneutika dan coba dicari makna yang lebih paling hakiki, maka si penafsir terus-menerus berdialog dengan teks tersebut. Di dalam proses dialektis tersebut ada jarak waktu horizon, yakni garis yang sejajar antara batas pendekatan dan usaha rasional untuk mengerti terhadap teks dan garis batas ontologis yang masih terkendala oleh realitas. Dengan demikian, teks amankan yang ontologis sebagai bahasa dan jargon dewa berusaha dijembatani oleh si penafsir dengan menemukan sensus pleniornya yang pertama-tama memang melalui salah satu kaki segitiga Origenes, yaitu yang terdapat di dalam tubuh teks. Akan tetapi hal yang jauh lebih penting setelah itu ialah melihat kaki-kaki yang lain, yakni jiwa dan spiritnya dalam peristiwa sejarah dan keadaan pada saat itu. Begitu dari dunia dewa datang titah untuk mengamankan seseorang, maka itulah isi pesan yang langsung dapat dimengerti warga dunia atas, namun yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh orang kebanyakan. Si penafsir akan bertindak selaku Hermes dan ia akan menjadi mediator antara dunia dewa dan dunia manusia, sehingga manusia yang melaksanakan pesan itu di lapangan melakukan apa yang dikehendaki dewa. Dalam hal ini, metode hermeneutika banyak diterapkan dalam bidang teologi, filsafat, dan sastra.
Nah, teman-teman, demikian pembahasan mengenai metode hermeneutika. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa ikuti video seri metodologi penelitian kualitatif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.